Siapa di sini yang sedang mencari amplifier 7 channels alias 7 channels yang sudah support dengan Dolby Atmos dari brand Pioneer? Ayo mari merapat, karena di depan saya ini sudah ada amplifier 7 channels dari brand Pioneer yang sudah support dengan Dolby Atmos. Ditambah tidak hanya 7 channels Dolby Atmos, Pioneer ini ternyata menurut kami ini memborong banyak fitur ya, dari SDR10+, Dolby Vision, dan juga ini sudah ada support dengan Bluetooth yang bisa transmit dan juga receive. Dan juga ditambah ini fitur-fiturnya lengkap deh pokoknya, sampai ada musik streaming juga yang bisa dipakai menggunakan amplifier ini. Seperti apa fitur-fiturnya? Langsung saja kita kupas tuntas. Pioneer VSX 935. Sebelum masuk ke fitur-fitur lengkapnya, kita bahas dulu dari segi model, bentuk, dan desain. Untuk model, bentuk, dan desain sih sebenarnya ini layaknya sebuah amplifier seperti pada umumnya ya, amplifier home theater yang bentuknya modelnya kotak, modelnya seperti ini yang berwarna hitam seperti ini, dan juga di atasnya kita bisa lihat ini banyak bolong-bolong heatsink untuk mengeluarkan hawa-hawa panasnya, jadi biar nggak overheat juga. Kita lihat bagian depannya. Untuk bagian depannya ini kita bisa lihat ini di depan kiri kanan ini ada tombol knob bulat besar ini untuk mengatur input assign-nya. Jadi source-nya yang bisa kita input melalui sini, kita putar, kita atur, dan juga ini untuk volumenya. Sama seperti amplifier home theater pada umumnya. Bagian depannya pun juga kita bisa mengatur banyak kontrolnya, dari dimmer, terus juga tuningnya, dan juga ada mode-mode sound yang kita bisa atur langsung dari sini. Untuk pengontrolnya pun juga tidak hanya melalui depan saja, kita bisa menggunakan remote yang sudah diberikan nih. Ini remote dari Pioneer-nya. Cukup lengkap juga, jadi teman-teman bisa menggunakan remote dari Pioneer VSX 935 ini dari jauh, jadi nggak usah dari depan aja ya. Teman-teman bisa mengontrolnya semua input dari sini. Nah, untuk bagian atasnya, tadi seperti saya bilang ini bahannya ya besi kaleng ya. Jadi ini untuk bisa menembus hawa panasnya. Jadi hawa panasnya bisa keluar ketika kita menggunakan amplifier ini dalam keadaan lama. Bagian dalamnya kita bisa lihat ini banyak heatsinknya. Jadi untuk pelepas panasnya ini menurut kami ini cukup baik ya untuk thermal efisiensinya. Ini di dalam besar-besar juga heatsinknya, ditambah ini ada kipas nih. Ada tambahan kipas di dalam nih, kita bisa lihat nih. Ini kipas di atas dari mainboardnya. Jadi udah dipastikan Pioneer ini anti overheat. Karena selain modelnya juga tinggi, heatsinknya juga besar, dan bolong-bolong dari kaleng yang di atasnya ini juga cukup banyak ya. Jadi ini pasti akan bisa mengeluarkan panas secara efisien. Nah, pada bagian samping polos aja sama seperti amplifier seperti umumnya. Nah, pada bagian belakangnya ini kita bisa melihat semua input-output yang diberikan oleh Pioneer ini. Karena amplifier ini merupakan amplifier yang 7 channels alias 7 channel, jadi sudah ada 7 pasang binding post pada bagian belakang amplifier ini yang bisa kita koneksikan ke front LR, center, surround back LR, dan juga surround LR. Untuk subwoofer outputnya menggunakan pre-out ya, 2 channel. Jadi teman-teman bisa menggunakan 2 buah subwoofer menggunakan amplifier ini, dan ini wajib subwoofer aktif ya. Jadi subwoofer yang colok pakai power, bukan subwoofer pasif, karena ini pre-out menggunakan interface jack RCA. Sekarang kita masuk ke input output dari Pioneer VSX 935 ini. Pioneer VSX 935 ini input outputnya kita bisa lihat ada banyak input HDMI. Jadi ini sangat lengkap ya teman-teman. Inputnya ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 input HDMI yang bisa teman-teman gunakan untuk Blu-ray, mungkin untuk STB box, atau mungkin untuk TV-TV yang belum ARC, ataupun juga bisa menggunakan player-player lain yang menggunakan HDMI. Teman-teman bisa langsung colok-colok ke sini semua. Nah, untuk outputnya bisa 2, yaitu menggunakan output langsung untuk di zone 2-nya. Ini tidak ARC, dan yang satu ARC nih, IRC malah. Jadi ini sudah support 8K. Nah, ini bisa digunakan melalui HDMI out ini. Jadi HDMI outnya ada 2 nih. Jarang-jarang juga ya untuk amplifier yang punya 2 HDMI out. Biasanya amplifier yang kelas-kelas atas nih. Jadi di Pioneer ini sudah ada 2 buah HDMI out. Selain HDMI, untuk input output digitalnya kita juga diberikan input digital audio in nih, yaitu dengan interface coaxialnya. Yaitu bisa digunakan untuk CD, misalkan teman-teman ada output coaxial, ini bisa dimasukkan melalui digital coaxialnya ini, dan juga bisa melalui optik karena sudah diberikan input optik juga. Misalkan TV teman-teman belum ada HDMI, teman-teman bisa menggunakan optik, atau mungkin player teman-teman belum ada HDMI, mungkin kan player-player zaman yang
sebelum zaman sekarang ini kan masih banyak menggunakan optik. Jadi bisa menggunakan optik ini, masih diberikan input tersebut. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir menggunakan amplifier ini. Amplifier ini sudah banyak inputnya, bisa digunakan dan dimanfaatkan. Lalu kita lihat lagi di pada bagian sampingnya ini ada antena. Antena ini untuk antena FM ya, radio. Ini sudah diberikan juga untuk ininya, antenanya. Teman-teman bisa menggunakan radio melalui amplifier ini. Lalu selain input output digital, kita ternyata masih diberikan input analog nih. Di bagian bawahnya ini ada audio in analog yang teman-teman bisa manfaatkan juga. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 nih. Ada 5 macam. Jadi yang pertama ini ada 4 macam yang teman-teman bisa gunakan sebagai input RCA biasa nih. Mungkin teman-teman masih ada CD, DVD ataupun yang lainnya, teman-teman bisa menggunakan channel-channel yang sudah diberikan ini nih. Menggunakan RCA LR. Lalu ada satu channelnya lagi ini untuk phono in. Phono in ini misalkan teman-teman punya turntable yang ada outputnya, output RCA untuk dari phononya, bisa langsung menggunakan phono ini. Jadi phono input dan sudah dibekali juga dengan signal groundnya pada bagian samping ini. Jadi turntable teman-teman tetap bisa dimasukkan audio innya ke Pioneer VSX 935 ini. Di samping dari output dari subwoofernya, yang subwoofer playout ini kita lihat ada audio out untuk zone 2 atau zone 2. Ini teman-teman juga bisa manfaatkan sebagai line out untuk zone 2 apabila teman-teman punya ruangan lain yang ingin mendengarkan musik lain atau bagaimana. Nanti teman-teman bisa menggunakan zone 2 ini nih, kayak amplifier yang kelas atas juga sudah ada zone 2 nya. Teman-teman bisa menggunakan RCA LR ini. Hampir kelupaan, pada bagian atas kanannya ini ada 2 buah port nih, yaitu yang tulisannya network dan juga USB. Nah, ini network ini seperti yang tadi saya katakan di awal, yaitu si amplifier Pioneer VSX 935 ini kan sudah bisa punya layanan musik streaming. Jadi teman-teman bisa menggunakan musik streaming seperti Spotify sampai Google Chromecast, itu semua teman-teman bisa masukkan melalui amplifier ini dengan cara koneksi internet kan. Nah, untuk koneksi internet ini teman-teman punya 2 pilihan. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan WiFi dari antena WiFi ini. Jadi teman-teman bisa koneksikan internet secara wireless menggunakan WiFi rumah. Atau jika tidak mau menggunakan WiFi ataupun tidak ada WiFi, teman-teman bisa koneksikan menggunakan kabel, yaitu kabel LAN. Tinggal colokkan di port LAN network ini. Otomatis amplifier ini sudah bisa langsung online menggunakan koneksi internet. Nah, lalu untuk bagian sebelahnya ini yang koneksi port USB ini, teman-teman bisa koneksikan untuk USB lagu. Jadi teman-teman bisa colok USB lagu ke sini, nanti teman-teman bisa langsung play di amplifier ini. Lagu-lagu bisa langsung di-play menggunakan USB. Dan ada 2 pilihan sih. Jadi bisa USB back atau USB front. Jadi kalau teman-teman perhatikan di bagian depan ini juga ada USB nih, USB front. Jadi teman-teman bisa punya 2 input USB. Yang teman-teman bisa pilih nih, kalau taruh di depan jelek, teman-teman bisa taruh di belakang. Jadi nanti pilihnya USB back atau USB rear mungkin ya. Input output pada bagian belakang sudah. Sekarang kita lihat di bagian depan. Di depan ada USB front seperti yang saya bilang tadi, dan ada input aux yang bisa dikoneksikan ke sini nih. Jadi ini bisa sebagai input. Kalau yang tadi kan kita di belakang ada input RCA nih. Kalau teman-teman mungkin adanya interface-nya aux, teman-teman bisa colokkan melalui jack input aux ini nih. Jadi bisa mengeluarkan suara dari amplifier ini menggunakan input ini. Lalu pada bagian kanannya ini juga ada tulisannya phones dan juga setup mic. Untuk phones ini, jadi ini bukan untuk mikrofon ya teman-teman. Jadi ini bukan untuk kita karaokean. Phones ini untuk output ke headphone. Jadi misalkan teman-teman nggak mau menggunakan speaker dari amplifier ini, teman-teman bisa colok ke phones ini nih. Jadi ini output bukan input. Output dia mengeluarkan suara, seperti amplifier ini mengeluarkan suara ke speaker-speaker yang kita koneksikan melalui binding post. Ini bedanya, kita kalau colok ke sini dia akan mengeluarkan suara ke headphone teman-teman menggunakan jack. Ya memang jacknya jack Akai, jack TRS ya. Jadi meskipun jacknya sama, tapi ini untuk output bukan input. Jadi amplifier ini nggak bisa dipakai untuk karaoke. Ya teman-teman harus ingat tuh, tidak bisa untuk dipakai karaoke. Phones ini untuk headphone. Jadi teman-teman bisa colokkan apabila teman-teman mempunyai headphone ataupun speaker output lagi. Nah, teman-teman bisa menggunakan interface yang disediakan ini. Lalu pada bagian samping ini ada setup mic. Setup mic ini sudah diberikan juga ya untuk setup mikrofonnya. Jadi seperti mungkin brand-brand lain juga ada setup mic. Nah, si amplifier dari Pioneer ini juga sudah memberikan setup mic. Yang kegunaannya ini bisa memudahkan teman-teman untuk mengkalibrasikan suara dari amplifier ini. Terutama kan untuk ruangan-ruangan kan akan berbeda-beda tuh. Teman-teman mungkin ruangannya ada yang besar, ada yang lebih kecil,
atau lebih memanjang atau lebih melebar, ataupun juga speakernya kan berbeda-beda tuh untuk sensitivitasnya, untuk karakternya. Nanti akan dikalibrasi menggunakan setup mic ini secara otomatis. Nanti kita bisa taruh di tempat-tempat sweet spotnya, nanti dia akan otomatis mengkalibrasi, menyesuaikan gain dari speakernya dan juga menyesuaikan jarak dari speakernya. Nanti teman-teman tinggal terima beres menggunakan komputer dari si Pioneer ini otomatis menggunakan setup mic-nya. Lalu setelah kita bahas semua input output yang ada nih, port-portnya pada bagian belakang si amplifier Pioneer ini dan juga bagian depannya, sekarang kita masuk ke fitur-fitur yang ada nih dari dalam si amplifier ini. Untuk fitur-fiturnya ini pertama kita bahas dari powernya. Untuk power dari amplifier ini, setiap channelnya bisa menghasilkan 170 watt di 6 ohm. Jadi menurut kami ini cukup besar ya, 170 watt di 6 ohm dan juga 80 watt di 8 ohm. Jadi buat teman-teman yang punya speaker yang mungkin medium, itu bisa menggunakan amplifier ini. Selain menurut kami yang powernya cukup besar di setiap channelnya, amplifier ini punya teknologi yang cukup banyak. Menurut kami ini semua diborong oleh si Pioneer. Yaitu yang pertama Dolby Atmos, karena sudah 7 channel, teman-teman bisa menggunakan konfigurasi Atmosnya 5 channel surround, 1 subwoofer atau 2 subwoofer, dan juga 2 channel untuk speaker Atmosnya. Untuk pilihan speaker Atmosnya juga cukup variatif teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan Dolby Enable, menggunakan speaker Atmos yang dipantulkan, bisa juga memasang speaker Atmos yang di atas, jadi top front atau top middle, ataupun juga menggunakan speaker surround yang Dolby ditaruh di belakang. Itu semua bisa diatur menggunakan amplifier ini. Pengaturannya ada di bagian speaker Dolby-nya. Teman-teman bisa atur sesuai dengan penempatan teman-teman nanti. Jadi ini cukup variatif. Selain ada Dolby Atmos, di samping ini ada Dolby Vision yang sudah support dengan SDR10+. Jadi HDMI-nya ini juga sudah support dengan SDR10+, dan juga Dolby Vision yang tidak hanya suara, ternyata gambar pun juga bisa di-deliver, di bypass melalui amplifier ini dengan hasil yang maksimal. Selain itu, teknologi HDMI-nya juga sudah HDCP yang tertinggi juga, yang sudah auto low latency mode. Jadi teman-teman kalau mau pakai untuk gaming, ini sudah cocok. Jadi tidak ada lag-lagan, tidak ada delay-delayan, tidak ada latency, jadi anti latency. Lalu selain ada Dolby Atmos, Dolby Vision, dan juga SDR10+ yang sudah support ini, si amplifier dari Pioneer ini juga sudah support dengan Dolby Digital dan juga DTS:X. Jadi teman-teman udah nggak perlu khawatir dengan segala Dolby-Dolbyan. Si amplifier dari Pioneer ini sudah support dengan Dolby tersebut. Lalu untuk fitur-fitur wirelessnya, yaitu pertama memang sudah dibekali Bluetooth. Tapi memang ini Bluetooth itu masih versi 4.2 ya, sangat disayangkan. Tapi ya namanya Bluetooth ya koneksi yang apa adanya aja, yang untuk bukan seperti koneksi yang kita harus rasakan sebagai koneksi high resolution, hanya untuk koneksi opsional tambahan apabila teman-teman lagi ingin dengar musik melalui handphone mungkin, ya kan, yang simple-simple, nggak mau nyalain konsol box, nggak mau nyalain TV mungkin. Nah teman-teman bisa menggunakan koneksi yang seamless nih, yang mudah, yaitu menggunakan koneksi Bluetooth-nya. Dan Bluetooth-nya ini bisa menggunakan Bluetooth receive dan juga transmit. Bedanya apa tuh receive dan transmit? Receive itu jadi amplifier ini akan mengeluarkan suara dari player Bluetooth teman-teman, entah dari handphone ataupun dari komputer. Dia akan mengeluarkan suara ke speakernya. Tapi kalau untuk transmit ini, amplifier ini dianggap sebagai playernya dan dia bisa mentransmit suara Bluetooth-nya menggunakan suara wireless, yaitu speaker-speaker Bluetooth teman-teman ini bisa dikoneksikan ke amplifier ini atau headphone Bluetooth teman-teman. Kegunaannya apa? Sebenarnya ini fitur tambahan aja ya, opsional dari si Pioneer ini, yang bisa buat teman-teman ini bisa experience. Mungkin malam-malam teman-teman nggak mau mengganggu sekitar ruangan teman-teman atau tetangga kan, karena kan kalau pakai speaker kan pasti ada suara bassnya, ada suara yang mungkin bisa mengganggu sekitar saat tidur. Nah teman-teman bisa menggunakan koneksi wirelessnya, menggunakan headphone. Misalkan teman-teman punya headphone yang bagus nih, baru beli wireless, teman-teman ada 2 pilihan kan, bisa koneksiin ke sini, kalau misalkan pakai kabel juga bisa, atau teman-teman bisa menggunakan Bluetooth-nya. Tapi ya namanya Bluetooth pasti akan ada delay ataupun latency. Hasil audionya pasti tidak akan bisa semaksimal dengan audio teman-teman menggunakan kabel langsung. Ya apa sih yang bisa diharapkan dari sebuah Bluetooth ya, karena ini juga Bluetooth dari Pioneer ini sebenarnya Bluetooth yang tambahan aja, opsional untuk menambah-nambah fitur yang mungkin teman-teman mau pakai sekali-sekali saja. Tapi kalau untuk serius ya teman-teman pasti akan direkomendasikan langsung menggunakan kabel dan HDMI. Sudah pasti experience-nya bagus, karena ditambah juga kalau Atmos
pasti udah harus pakai HDMI. Datanya kan sangat besar tuh untuk transfer rate-nya. Nah, kalau Bluetooth itu kan datanya terbatas. Dan juga pasti dia akan convert maksimal mungkin surround ya. Kalau teman-teman bisa menggunakan headphone yang support surround. Tapi kalau pada umumnya mungkin hanya stereo saja hasil suaranya. Jadi teman-teman tidak bisa mengharapkan lebih dari Bluetooth nih. Disclaimer dulu, karena takutnya teman-teman akan merasa Bluetooth-nya, wah, ekspektasinya lebih. Tapi ya namanya Bluetooth, teman-teman tidak bisa langsung ekspektasikan lebih ya. Ini hanya untuk penambahan aja. Lalu kita bisa lihat lagi, ada koneksi WiFi, fiturnya yang bisa kita gunakan untuk musik streaming seperti yang saya katakan di awal. Yaitu fitur-fiturnya ini teman-teman bisa menggunakan TuneIn Radio, teman-teman bisa menggunakan Spotify, dan fitur-fitur musik streaming lainnya yang teman-teman bisa pilih melalui menu-menu yang ada pada Pioneer ini. Caranya mudah, teman-teman tinggal koneksiin aja WiFi. Nanti di menu WiFi teman-teman bisa langsung connect WiFi teman-teman, atau teman-teman bisa langsung colok ke Ethernet. Nanti otomatis teman-teman sudah bisa menggunakan Spotify-nya dengan cara langsung di Chromecast-kan dari handphone atau dari komputer yang jaringannya sama. Jadi otomatis teman-teman bisa langsung mendengarkan layanan musik streamingnya. Dan untuk musik streamingnya sudah pasti lebih bagus menggunakan musik streaming dari internet. Streaming menggunakan internet ini pasti lebih bagus daripada Bluetooth yang diberikan. Oke, seperti itulah fitur, spesifikasi, dan kelebihan yang ditawarkan oleh amplifier 7 channel Atmos Pioneer VSX 935 ini. Untuk fitur-fiturnya ini memang menurut kami ini diborong semua ya sama si Pioneer ini. Jadi teman-teman bisa nikmatin semua fitur-fitur yang ada secara lengkap, ditambah sudah Atmos, sudah 7 channel, dan juga teman-teman sudah diberikan power yang cukup besar menurut kami, mencapai 80 watt ya di 8 ohm. Itu menurut kami teman-teman bisa menggunakan speaker-speaker yang mungkin bookshelf yang besar-besar nih, segini-segini itu teman-teman bisa pakai tuh. Powernya masih cukup untuk amplifier ini. Nah, jika teman-teman tertarik, teman-teman bisa langsung chat ke WA di 0812 608806. Teman-teman bisa langsung chat WA di 0812 608806. Atau jika teman-teman masih penasaran ingin coba langsung dan ingin beli langsung ke store kami, teman-teman bisa kok langsung datang ke store kami di Utama Audio yang terletak di Mangga 2 Mall, lantai 1, nomor 7B. Terus support channel YouTube Utama Audio dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Main-main juga ke sosial media kami seperti Instagram dan juga TikTok. Saya Kevin, bye-bye.